Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas teknologi cloud computing untuk menganalisis metadata dengan BigQuery. Kami di sini mengambil tema analisis klasifikasi jenis kejahatan di Chicago menggunakan integrasi BigQuery Machine Learning dan Google Colab. Di sini saya Rifka Anissa Swasti dengan NIM 40 ditemani oleh Natasha Eva Dinurdianti dengan NIM 05, Olivia Intan Puspita dengan NIM 06, Afrilia Viananda Nagita dengan NIM 10, dan juga Yasmin Alifta dengan NIM 44. Untuk sumber data yang kami gunakan yaitu BigQuery Public Data dengan keyword Chicago Crime Data. Tabel dari data ini menyimpan sekitar 8.500-an baris data dengan ukuran mentah sebesar 1,68 GB yang secara efisien dikompresi oleh sistem cloud menjadi hanya 348,51 MB pada penyimpanan fisik guna mengoptimalkan biaya. Selain data aktif, terdapat alokasi 2,39 GB untuk fitur time travel sebagai mekanisme disaster recovery otomatis untuk pemulihan data, sehingga total kapasitas fisik yang digunakan di infrastruktur cloud adalah 2,73 MB. Tahap selanjutnya yaitu preprocessing dan eksplorasi SQL atau untuk BigQuery. Tahap preprocessing dilakukan dengan mengekstrak fitur crime hour dari data stempel waktu mentah untuk menghasilkan tabel crime data ready yang bertujuan mempermudah analisis berbasis waktu. Pada tahap eksplorasi, hasil query group by dan order by menunjukkan insight signifikan bahwa kasus theft atau pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling mendominasi dengan tingkat kerawanan tertinggi terjadi pada pukul 12 siang dengan sekitar 126 kejadian. Untuk pembuatan model machine learning-nya menggunakan algoritma logistic regression untuk menangani studi kasus klasifikasi multi-kelas. Penentuan variabel model ini dilatih untuk memprediksi label primary type atau tipe kejadian dengan didukung oleh 3 variabel prediktor utama, yaitu crime hour atau jam, location description atau deskripsi tata ruang, dan ward untuk wilayah administratif. Kemudian digunakan penyesuaian dari instruksi awal modul yaitu regresi linear menjadi algoritma klasifikasi. Pemilihan ini jauh lebih akurat dan logis secara matematis karena target output yang diprediksi merupakan data kategorikal, bukan skala nilai numerik yang kontinu. Evaluasi model. Pada tahap ini pengujian model menggunakan fungsi MEL-evaluate menghasilkan skor akurasi 65%, nilai rata-rata harmonis atau F1 skornya 34%. Kendala imbalance data. Skala dataset sangat didominasi oleh kelas pencurian atau thief yang menyebabkan model mengalami bias kelas mayoritas sehingga kesulitan mendeteksi kejahatan minoritas secara presisi atau recall rendah. Komparasi kestabilan algoritma. Berdasarkan eksperimen, model linear seperti logistic regression terbukti jauh lebih stabil, cepat diproses, dan terhindar dari overfitting dibandingkan model berbasis pohon keputusan yang kompleks. Selanjutnya ada implementasi dan hasil prediksi. Yang pertama ada eksekusi predictive pipeline yang menggunakan fungsi ML predict untuk melakukan inferensi otomatis atau scoring tebakan AI terhadap keseluruhan rekaman insiden dalam database. Yang kedua ada verifikasi keakuratan model. Model terbukti tangguh dalam mengenali pola dasar sebagai contoh tervalidasi. AI berhasil menebak sebuah kasus di area residence atau garage pada pukul 7 pagi sebagai theft dengan tingkat keyakinan absolut 82%, yang mana sangat sesuai dengan catatan kepolisian aslinya. Kemudian ada peran Google Colab dalam arsitektur cloud. Google Colab berfungsi sebagai antarmuka analitik front-end yang memfasilitasi eksekusi kode Python tanpa memerlukan sumber daya komputasi lokal yang besar. Yang pertama ada integrasi data, yaitu menghubungkan lingkungan Python secara langsung ke Google Cloud Platform untuk menarik data hasil preprocessing dari BigQuery. Kemudian ada komputasi terdistribusi,
yaitu memanfaatkan GPU TPU yang disediakan Google untuk mempercepat proses rendering visualisasi pada dataset berukuran besar. Kemudian ada fleksibilitas pustaka, yaitu menggunakan pustaka tingkat tinggi seperti Pandas, manipulasi tabel, serta Matplotlib dan Seaborn untuk representasi grafis. Kemudian terdapat metodologi eksekusi pada Google Colab. Yang pertama, autentikasi cloud melakukan proses autentikasi akun Google untuk memastikan izin akses aman ke Project ID BigQuery. Ya, yang kedua, terdapat ekstraksi data menggunakan library Google Cloud BigQuery untuk mengirimkan perintah SQL dari Colab ke BigQuery, kemudian mengonversi hasilnya menjadi format data frame Pandas. Next, yang ketiga, pemrosesan visual, yaitu mentransformasi data mentah menjadi representasi grafis yang menunjukkan tren dan korelasi antar variabel. Kemudian yang keempat, audit model, yaitu melakukan penarikan hasil evaluasi model BigQuery ML untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metrik statistik di Python. Baik, yang selanjutnya adalah analisis visual pola kejahatan berdasarkan waktu. Berdasarkan visualisasi data dalam rentang waktu 24 jam dapat identifikasi bahwa secara keseluruhan tingkat kriminalitas mengalami titik terendah pada rentang dini hari, yakni antara pukul 4 pagi hingga 6 pagi. Kategori theft atau pencurian mendominasi sebagai tindak kejahatan dengan frekuensi tertinggi, mencatatkan pola temporal berupa lonjakan tajam yang memuncak tepat pada tengah hari, yaitu pukul 12 siang, sebelum akhirnya berangsur menurun menjelang malam. Sementara itu, kategori battery atau penganiayaan memperlihatkan tren peningkatan yang stabil sejak pagi dan secara konsisten mempertahankan volume kejadian yang tinggi dari rentang waktu sore hingga malam hari, yaitu pukul 3 sore hingga 10 malam. Evaluasi performa model machine learning berdasarkan confusion metric. Model klasifikasi kita sangat akurat dalam memprediksi kelas mayoritas, yaitu TEF 718 prediksi benar dan cukup baik pada battery 49 benar. Namun, matriks ini juga mengungkap adanya kelemahan akibat data yang tidak seimbang atau imbalance data. Model memiliki bias dan cenderung menebak kasus lain sebagai pencurian. Ini terbukti dari gagalnya AI memprediksi kejadian robbery secara tepat, yaitu 0 benar. Hasil ini menjadi evaluasi penting bahwa untuk pengembangan selanjutnya, kita memerlukan teknik penyeimbangan data agar AI bisa memprediksi seluruh jenis kejahatan dengan presisi yang merata. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bagian analisis perbandingan cara kerja BigQuery dan Google Colab, di sini saya akan menampilkan Google Colab yang telah kami buat. Oke, di sini yang bagian pertama ini ada memanggil alat-alat ataupun library. Ada import out, kemudian ada BigQuery, ada juga Matplotlib untuk menampilkan visualisasi dan sebagainya. Nah, yang kedua di sini memverifikasi akun Google dikarenakan Google Cloud itu pada BigQuery menggunakan akun Google sehingga diperlukan verifikasi akun Google terlebih dahulu. Selanjutnya menyambungkan ke project BigQuery. Di sini nama project ID-nya adalah Riverhold 492101. Lanjut pada bagian keempat, mengatur tema tampilan grafis. Nah, di sini opsional, namun fungsinya agar grafik yang dihasilkan nanti terlihat bagus. Nah, yang selanjutnya ada mengambil data dari BigQuery. Di sini saya mengambil data BigQuery dari rekan saya tadi dengan username Yasmin Alifta, dataset praktik. Kemudian ada membuat visualisasi grafiknya. Nah, ini merupakan outputnya, yaitu pola waktu 4 jenis kejahatan utama di Chicago yang sudah dijelaskan tadi di PPT.
Baik, selanjutnya di sini mengambil raport ataupun ringkasan evaluasi model, yaitu model logistik regression yang kami gunakan. Nah, di sini terlihat hasil precision-nya 0,42, recall 0,36, akurasi 0,65, advance score 0,34, log loss-nya 1,81 dan ROC AUC-nya 0,7. Lalu di sini tampilan confusion metric-nya. Oke, baik. Baik, selanjutnya di sini ada BigQuery yang kami lakukan, yaitu yang pertama di sini melakukan bentar, Lip. Baik, selanjutnya di sini adalah BigQuery yang kami lakukan. Yang pertama di sini kami lakukan data preparation dengan membuat satu kolom baru, yaitu bernama kolom crime hour yang diambil dari kolom date yang hournya saja. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan menghitung setiap kategorinya. Selanjutnya yaitu membuat model, mentraining model menggunakan logistik regression. Kemudian di sini ada hasil evaluasi dari model logistic regression yang dilakukan. Precision di sini didapatkan 0,4, recall didapatkan 0,3, kemudian akurasi yang didapatkan 0,65, F1 score-nya adalah 0,34 yang cukup bagus. Saja di sini ada hasil dari prediksinya. Di sini dia memprediksi kejahatan yang baik, cukup. Selanjutnya, setelah kita melakukan Google Colab dan juga praktek Google Colab dan juga BigQuery, analisis perbandingan cara kerjanya di sini yang pertama, pada BigQuery dia optimal untuk penyimpanan data skala masif atau mahadata dan eksekutif query agregasi yang berat. Nah, prosesnya pelatihan model dilakukan secara internal di sisi server Google menggunakan SQL. Lalu pada Google Colab, dia unggul dalam fleksibilitas pengolahan data pasca agregasi. Colab memungkinkan analisis yang lebih eksploratif dan kustomisasi visualisasi yang tidak tersedia secara natif di dalam BigQuery. Dari kedua cloud tersebut, sinergi sistemnya yaitu integrasi keduanya memungkinkan alur kerja end-to-end yang efisien, di mana BigQuery menangani beban data berat dan Colab menangani presentasi informasi serta evaluasi mendalam. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.